warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dikawiti ngaji dhisik. Muga kabeh barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti tahirin lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pada segenap para hadirin, rekan-rekan PNU yang saya hormati, kita lanjut. Kemarin kita sudah membahas tentang surutus sholah sampai pada satrul aurat. Di pertemuan sebelum kita off niko, saya tambahi setelah selesai acara dan bisa dicek videonya, yakni menutup aurat sampai batasan-batasannya wajah sudah kita bahas. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang istiqbalul qiblah, madhep kiblat. Jadi ada satu persyaratan yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam kita sholat. Sama semacam ritik gendik, macak matanteng, sholatnya gak madhep kiblat, niku nggih mboten sah. Oleh karenanya harus dipastikan ketika sampean sholat sudah posisi menghadap kiblat. Dan saat ini kiblat kita Indonesia adalah Ka'bah, niku madhepe arahe ngulon, alor untuk titik ngoten. Jane ora kudu ngulon, mung ada aturan bagi sesiapa saja yang berada di sebelah utara Ka'bah, iku madhepe berarti ngidul. Sing nggo kidul Ka'bah berarti madhepe ngalor, sing sak kulone Ka'bah berarti madhepe, sing sak etane Ka'bah berarti madhepe. Lah kira-kira awak dhewe ini berada di sebelah timurnya Ka'bah, kira-kira. Lah mungkin nek pun teng Masjidil Haram mriku muga-muga teko kono awak dhewe, amin. Salat niku ya mubeng, membentuk lingkaran, ngubengi Ka'bah. Oke, sering saya atur bahwasanya istiqbalul qiblah, madhep kiblat ini adalah menjadi syarat di dalam sholat. Ada nanti dalam kondisi-kondisi tertentu, kula jenengan tidak harus menghadap kiblat, ada. Makanya akan kita bahas bersama-sama. Jadi menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat. Syarat niku yo syarat. Pun kalau terangno ndik nggih, syarat iki apa? Yo syarat. Harus terpenuhi sebelum ibadah itu dilakukan, itu namanya syarat. Dan statusnya syarat ini harus tetap terjaga sampai ibadah selesai. Syaratnya sholat berarti saurunge sholat, syaratnya kudu terpenuhi. Dan syarat ini harus tetap terjaga sampai sholatnya selesai. Syaratnya kudu wudu, suci dari hadas kecil. Ini mulai apa sholat sampean, ini harus sudah suci dari hadas kecil sampai selesai sholat. Lah semono uga menghadap kiblat. Berarti ketika sampean Allahu Akbar ini harus dipastikan menghadap kiblat. Jadi tidak sah tanpa menghadap kiblat kecuali dalam dua keadaan. Yaitu ketika sholat khauf dan sholat sunnah ketika bersafar di atas kendaraan. Sholat khauf ini sholat dalam keadaan genting, wayah peperangan. Jadi kira-kira musuhnya kok kidul, ini bisa jadi sholatnya madhep ngidul, dan itu ada aturan bergantian. Jadi wayah sing barisan ngarep iki rukuk, sing guri isik ngadeg. Sampai selesai sujud, ngadeg, barisan guri lagi rukuk, sujud dan seterusnya. Ini namanya sholat khauf. Ini tidak harus menghadap kiblat. Atau sholat sunnah ketika kula jenengan di dalam kendaraan. Wes jenengan sholat sunat niku pernah saya terangkan, tapi ini gak salah yang ngaji muslimat. Niku bebas, sampai ngene iki karo sholat bisa karo lungguh. Atau mungkin sampai numpak sepeda motor, Allahu Akbar. Wis karo sentak asru isyarah, ini boleh. Di dalam posisi karo awak dhewe
Yo ning perjalanan ngoten niku lho ben gak gampang disesatno setan juga sih, tidak mudah dicelakakan setan juga niku yo karo salat boleh. Salat sunah. Dalam hal ini Imam Syirazi mengatakan istiqbalul kiblah syartun fi sihhati shalah. Ini menjadi syarat dalam sahnya salat kecuali dua hal. Tadi sudah saya sampaikan, yakni fi syiddatil khauf wa fi nafilah fi safar. Jadi menghadap kiblat merupakan syarat sah salat kecuali dalam dua keadaan, yakni ketika keadaan sangat takut niku nggih. Situasi dan kondisi lah ora kok wayah perang tok. Misal jenengan di tengah perjalanan teko wayahe salat. Dadak ning kono ki jenengan ora tau liwat apa ning kalangan ning Margomulya moto lewo-lewo pitak 70 misale. Teko-teko ora lor kidul. Pripun ya wis sak madhep-madhepe. Pokok Allahu Akbar. Jadi Sidatul Khauf niki meliputi kondisi di mana awake gak roh lor kidul. Masuk tengene nama Sidatil Khauf. Penuh dengan kekhawatiran. Niku diperkenankan kita sholat tidak harus menghadap kiblat. Bingung. Di lor di kidul gak roh, wong jenenge gak roh niku pripun? Ya wis lah kita ambil keyakinan di dalam hati kita gak usah ragu gak usah mamang bahwa Allah itu ada di mana-mana. Sudah kita niatnya menghadap kiblat. Di dalam hati meyakini noto ati awake dhewe posisi kondisi menghadap kiblat. Adapun dasar dalilnya yakni firman Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, berarti kiblat. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Jadi jenengan ning ndi wae, ning Indonesia ya madhep arahnya. Namanya arah ini kan ya enggak harus pas. Ya ngulon untuk mepet-mepet ngalor sithik. Nah, arah kiblat. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam ayat ini adalah Ka'bah. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Abbas. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhalal baita da'a fi nawahihi kulliha wa lam yusalli fihi hatta kharaja falamma kharaja raka'a fi qubulil Ka'bati raka'ataini wa qala hadhil qiblah. Jadi dasar yang mendalili bahwasanya yang dimaksud dengan Masjidil Haram kita jadikan sebagai kiblat adalah sabda Rasulullah bahwasanya Nabi ketika masuk Ka'bah berdoa pada setiap sisinya teng pen pojok-pojok ini didungani kali Rasul. Tidak melakukan sholat sampai keluar. Setelah keluar beliau sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah kemudian bersabda. Jadi setelah keluar dari Ka'bah medal terus sholat 2 rakaat. Setelahnya sesampainya setelah beliau sholat itu terus iki lho Ka'bah, iki lho kiblat. Posisi beliau sambil menghadap Ka'bah. Ini yang mendasari nyapa kok awake sholat kudu madhep Ka'bah sebagai kiblat. Dasar dalil lagi yakni Imam Nawawi menjelaskan beberapa maksud dari hadis ini. Beliau mengatakan ana maknau hadil Ka'bah ya Masjidul Haram alladzi umirtum bistiqbalihi la kulal haram wala makkata walal masjidal ladzi haulal Ka'bah bal ya al Ka'batu nafsuha faqat. Jadi maksud daripada Ka'bah adalah yakni Masjidil Haram yang ada di dalam ayat di atas tadi. Kalian diperintahkan untuk menghadapnya, bukan seluruh tanah haram. Jadi ora kok sing penting madhep tanah haram mboten. Bukan juga masjid sekitar Ka'bah, akan tetapi hanya Ka'bahnya saja. Iki nek posisi kula jenengan posisi berada di sekitar Ka'bah, tapi nek posisi ini awak dhewe kok kene kan kita menggunakan ukuran-ukuran yang umum. Sakniki wis untuk gampang di GPS itu bisa. Atau nek nggih arah-arah niku pas posisi matahari nenggene tanggalan niku enten dalam 1 tahun itu ada di mana posisi matahari pas berada di atas Ka'bah. Itu ada hitung-hitungannya. Neng kalender Hijriah biasanya ada. Nggih pas niku nek ape ngencengno Ka'bah kula jenengan. Ada beberapa kasus bahkan baru saja kemarin di salah satu desa tetangga kita. Ini mendatangkan tim ukur kiblat dari Kemenak. Lah masjid ini wis dadi ya kok masjid kene ngeten iki. Dadak ditekakno tim ukur kiblat. Bareng diukur niku
menconge kaduhan. Jadi cara Ka'bah niku ukurane niku ngeten, niku menconge kengaloren niku wis nekuk lah cara wis belok kanan gerak ngoten. Jadi nek ngoten niku pripun ya wis lah, ya wis. Serasa malah geger malan mengke. Jadi intinya ketika jenengan sok mben sing nom-nom apa ngukur kiblat iku saurunge gawe ndang diloloni, celokno tim dari Kementerian Agama atau siapa sih yang benar-benar bisa ngukur keberadaan pasnya ukuran posisi Ka'bah. Nek wis dadi ini serasa diukur-ukur, mulak mari geger. Dan jadi wis yakin bahwa ini sudah menghadap kiblat. Ngoten nggih. Jadi ini dasar yang mendalilinya apa kok awak dhewe nek salat kudu madhep Ka'bah. Memang petunjuk dari Rasulullah ya seperti itu. Madhepnya kudu madhep ning gone Ka'bah dan Ka'bah itulah yang didhawuhkan Rasulullah sebagai kiblatnya setiap orang yang melakukan salat. Wong ya wong diae sak donya. Ngoten. Jadi ayat yang tentang keharusan menghadap kiblat ini turun karena Nabi ingin menyanggah dan menyelisih bahwa Yahudi yang mengatakan bahwa kaum muslim mengikuti kiblat Yahudi maune kan mboten teng Ka'bah asalnya teng Masjidil Aqsa. Lah Masjidil Aqsa ini asal usulnya adalah kiblatnya orang Yahudi. Akhirnya setengah olo-oloan to. Alah wong Islami hanya kok cara sakniki copy paste ning gone wong Yahudi. Ha ngoten. Akhirnya Rasulullah menetapkan istikharah nyuwun tengene Allah diberi petunjuk bahwa umat Islam kiblatnya bukan Masjidil Aqsa tapi ke Masjidil Haram. Tidak mengikuti kiblatnya Yahudi tapi sebaliknya ini menyelisih ajaran dari Yahudi. Selain itu Nabi juga ingin agar Ka'bah yang merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim menjadi kiblat kaum muslimin. Tinapak tilas ning gone mbahe mbiyen. Dan beliau pun berdoa agar Ka'bah dijadikan kiblat kaum muslimin menggantikan Baitul Maqdis. Asalnya teng Baitul Maqdis dulunya. Lah pada saat itu tenggo olo-oloan wong Yahudi lah apa wong Islami anutan copy paste Ka'bahe kiblate anut wong Yahudi. Jadi secara hitung-hitungan memang Yahudi yang ori itu kan umatnya Nabi Musa. Jadi kitab-kitabe syair-syair mereka rata-rata banyak yang pinter-pinter nyanyi karena di dalam kitabnya Nabi Dawud niku banyak syairnya. Maka kenapa kemudian di awal Quran itu dianggap syair. Bahkan Quran itu dianggap mantra. Itu mantra sihir, malah dianggap fitnah ngoten Muhammad. Kenapa? Karena saya mengguri ternyata Quran itu lebih ampuh dari mantra-mantra mereka. Kalah, akhirnya terus fitnah. Sing iso ngalahno sihir, berarti ya mantra sihir. Wah, akhirnya Quran dianggap sihir. Itu awal-awal dulu Nabi pernah dianggap tukang sihir. Mulakno kok enek sampean ngadeg dadi kiai urung matoh nek urung tahu dituduh dadi tukang sihir. Aku wis tahu ketok ini biyen. Badrun apa tukang sihir ini biyen. Biyen biasa. Jadi hal-hal semacam itu biasa terjadi dulu mbiyen ya saya nek tukang ngono-ngono ki saya tukang maidu, tukang mencela. Jangankan ke orang, keluarga sendiri loh kadang enggak percaya. Bisa jadi wong tuane dhewe iki lho ora yakin. Wong tuaku mbiyen mbok yakin mbok ora. Rasulullah pun seperti itu. Pak D itu dinas di dalam Al-Lahab itu Al-Masad itu. Kan Pak D itu. Itu sudah biasa. Jadi tidak menutup kemungkinan bahkan mungkin keluarga sendiri memang resiko perjalanannya harus seperti itu. Jenengan kenal Sunan Kalijogo. Siapa? Sampai dia keluar dari rumah. Orang tuanya sendiri tuh. Dan itu biasa. Dan Sunan Kalijogo tidak kemudian mangkel dengan orang lain, tidak. Ini cara pitik, jenengan kenal pitik. Nek wis metu kotarangan, biasanya dipecoi mboke to nggih. Iki krana mboke gedeng apa krana napa? Itu sudah sunatullah kudu pisah. Ngoten lho. Pitike ngono kok, apa neh wong. Jadi biasa. Kita biasa hal-hal semacam itu akan terjadi dan tidak kemudian menjadikan bekal kita untuk benci atau kemudian berbalas memusuhi kepada orang lain, tidak, salah. Kalijogo kan nggih ngoten.
Wis sampai metu koma. Siapa? Ya orang tuanya, karena tidak cocok dengan kebijakan politik orang tuanya. Si miskin ditindas kan ngoten, akhirnya bondo kerajaan dicolongi didum-dumno fakir miskin. Itu salah satu contoh varian kehidupan dalam perjuangan. Lah zaman dulu pun sama, Rasul niku dianggap tukang sihir. Karena pada dasarnya kemudian nopo? Sihir-sihir mereka itu bisa kalah dengan Quran. Sehingga mereka mengambil satu kesimpulan, gak ono sing iso ngalahno sihir, kejaba sihir. Dan delalah sing ngalahno Quran, akhirnya Quran dianggap juga sebagai sihir. Asal usulnya ngoten, molakno jenengan kok suatu saat dilokno misalnya tukang sihir ta napa karena belajar ruqyah dan lain sebagainya. Biasa, ora usah kaget. Itu jawaban sederhana, wes tahu. Biar kan enak tau nggih ngoten, wes tahu. Biasa. Karena pada dasarnya cepat atau lambat orang-orang semacam akan menjadi saudara kita. Dia seperti itu karena memang tidak tahu, entah siapapun, saudara sendiri, keluarga sendiri, atau mungkin bahkan orang lain, itu biasa. Kalau kita baca sejarah tarikh para rasul ngoten niku lho, rata-rata lak ngoten niku. Nabi Musa, Nabi Nuh, siapa yang memusuhi Nabi Nuh? Istrinya, anaknya menjadi penghalang dakwah. Tidak ada orang lain. Nabi Muhammad, junjungan kita, siapa? Keluarganya. Rodok rene-rene ndelok para kisah para wali sing cedhak karo awak dhewe wong Jawa, Sunan Kalijaga, siapa? Keluarganya. Biasa. Tapi tidak kemudian menjadikan beliau-beliau itu congkak, gelo balik mboten. Tapi dibalas dengan kebaikan. Inilah ajaran Islam. Nah ini balik teng mriki nanti asal usule kiblat ngoten asale teng Baitul Maqdis. Rasulullah diolok-olok kalih wong Yahudi ngoten. Akhirnya Rasul terus didhawuhi kalih Allah teng Masjidil Haram teng mriku mlebu Ka'bah, ndonga di setiap pojokane Ka'bah. Ora apa-apa ora salat ning jero, keluar dari Ka'bah terus salat 2 rakaat baru kemudian beliaunya napa? Dawuh iki lho kiblat. Nah, sejak saat itulah umat Islam salate menghadap Ka'bah. Sejak itulah kiblat umat Islam sedunia beralih ke Masjidil Haram. Dalam hal ini yang dimaksud adalah apa? Ka'bah, tidak lagi menghadap Baitul Maqdis. Jadi sejarah ngoten ora kok moro-moro awak dhewe niki salat menghadap Baitul Haram tenggene Ka'bah mboten, ada sejarah, ada rangkaian rentetan sejarah. Dan itu sangat penting bagi kula panjenengan untuk mengetahui itu. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah nahwa Baitil Maqdis wal Ka'batu baina yadai wa ba'da ma hajara ilal Madinah 16 syahron tsumma surifa ilal Ka'bah. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah dahulu di Mekah salat menghadap Baitul Maqdis dan Ka'bah. Dadi awale wong ning Madinah menghadap Baitul Maqdis, wong ning Mekah menghadap Baitul Haram. Namun setelah hijrah ke Madinah selama 16 bulan menghadap Baitul Maqdis ning Madinah ini ki. Selama 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Engko pindah ning Mekah menghadap Ka'bah ne. Asal usule ngoten. Monggo langsung mawon. Jadi dulu karek posisinya dakwahnya di mana? Kalau dakwahnya di Madinah, asal usulnya niku, ya menghadap Baitul Maqdis. Ngoten. Engko bar ko Madinah balik ning Mekah, menghadap Ka'bah neh ning gone Ka'bah napa niku? Kiblatnya tenggene Masjidil Haram ning gone Ka'bah, ngoten terus. Sampai kemudian berpindah ke Ka'bah setelah itu, setelah mendapatkan wahyu tadi. Napa salate umat Islam pindah menghadap Ka'bah. Jadi waune ngoten, di wayahne Mekah menghadap Ka'bah kiblate. Engko wayahne Madinah menghadap Baitul Maqdis ngoten terus. Lah, anggere ning wayahne Madinah ning Baitul Maqdis diolok-olok karo wong Yahudi asal usule ngoten niku. Terus kemudian berikutnya kan terus kasus. Apa terus kudu pancer ter
kiblat madhep Ka'bah apa piye? Mergo dawuh nek ndelok teks dawuh kan seperti itu, kudu madhep zatnya Ka'bah, tidak boleh kanan kiri, depan belakangnya masjid, kan ngoten. Etan. Jadi untuk menjawab pertanyaan di atas harus dirinci. Tergantung posisi kita sekarang ada di mana. Apabila kita sholat di dekat Ka'bah, teng Masjidil Haram mriko, dan kita memang mampu melihat Ka'bah, maka wajib menghadap Ka'bah, tepat ke arah Ka'bah. Niki nek pancen posisi kita berada di sekitar Masjidil Haram. Kudu plus nek teng mriko nika. Tidak boleh melenceng sedikit pun. Hal ini sesuai dengan penegasan Imam Nawawi, amma hukmul mas'alah fa in kana bi hadrati Ka'bah lazimahu tawajjuhu ila ainiha litamakkunihi minhu walahu ayastaqbila ayajihatin minha aroda. Di adapun terkait dengan kasus di atas, kasus nopo? Apa kudu madhep langsung ter apa ora? Niku maksudnya, apabila seseorang berada dekat dengan Ka'bah, maka dia harus menghadap Ka'bah dengan tepat. Karena dia mampu melihat dan melakukan itu. Paham gak niki nggih? Nek pancen pas awak dhewe engko ning kono ning Masjidil Haram, amin. Muga-muga iso haji kabeh. Dungane jane ya suwe aku haji ini. Tunggale kula ndek ning kodanan iki digojloki cacah. Kok ora nggo mobil. Aku jane pesenku ya wis suwe, ning urung teko. Saya nek sing ndonga tok, ora gelem ngangsur nek sing ngoten ya. Ya sik delok engkas. Jadi jika kula panjenengan berada di sekitaran Ka'bah, nek Masjidil Haram mriko, berarti ya kudu panter-ter. Paham ngene iki nggih? Gak oleh kliwat, akan tetapi nyapa kok ngono ya krana ning ngandinge mosok cara posisi kalau jenengan Ka'bah ning kene lho tengah-tengah ngono. Jenengan kok nyingkur, ya ora sah. Harus posisi persis. Ora sanggo tarik. Saiki anggere kula ngomong niki kepleset sithik, tarik sis. Tapi ini malam Jumat tak ganti. Tahlil sik, sumangga. Jadi kudu madhep tepat ketika berada di sekitaran Ka'bah, karena dia mampu melihat dan melakukan itu. Lazima tawajuh ila ainiha litamakunihi minhu walau ayastaqbila ayjihatin minha aroda. Dia boleh menghadap sisi manapun dari Ka'bah yang dia mau. Seh lor, seh kidul, terserah nek posisi ning kono. Madhep ning ndiye, sing penting ning kono madhep Ka'bah. Adapun apabila kita sholat jauh dari dan bahkan jauh sekali kaya awak dhewe ngeten dari Ka'bah, maka harus diperhatikan. Apakah kita tahu arah Ka'bah atau tidak tahu, roh pora. Apabila kita tahu atau ada orang yang terpercaya yang memberitahu, maka kita wajib menghadap ke arah Ka'bah tersebut. Jadi permasalahannya awak dhewe gak ngerti posisi Ka'bah, artinya jauh dari Ka'bah, niki tergantung. Kita tahu ndak arahnya Ka'bah atau setidaknya ada orang yang memberitahu ndak? Cara ning nggone dhewe iki lho, ana wong sing kei arah-arah ndak? Ada to nggih? Indonesia itu kan ada yang memberi arah-arahe Ka'bah iki seh kono kan enten. Kalau memang seperti itu, maka kita harus mengikuti orang tersebut. Dalam hal apa? Menghadap Ka'bah. Sesuai dengan penegasan Imam Nawawi, idza goba anil Ka'bati wa arafa shola ilaiha wa in jahilaha fa akhbaru may yuqbalu khubruhu lazimahu ayusolliya biqoli. Jadi apabila seseorang jauh dari Ka'bah dan dia tahu di mana letaknya, maka dia sholat menghadap ke arah tersebut. Nah, kira-kirane jenengan niku roh, berarti harus mengikuti kira-kira sing jenengan roh niki wau. Namun apabila dia tidak tahu di mana Ka'bah, kemudian diberitahu oleh orang terpercaya, nah cara nggone awak dhewe ngeten iki sinten, yakni nggone dari PBNU, timnya PBNU atau dari Kementerian Agama. Kita juga harus wajib mengikuti, maka dia harus sholat ke arah yang dikatakan oleh orang tersebut. Makna orang ini adalah lembaga dalam hal ini. Atau mungkin ya wong-wong biasa tapi yang mempunyai keahlian, kemampuan
ilmu astronomi menentukan arahnya Ka'bah. Namun apabila tidak tahu di mana Ka'bah dan tidak ada yang memberitahu di mana posisi dan arahnya, maka kita wajib berijtihad. Niki sing kula omongno nek awak di posisi bingung. Idza lam ya'rif al-ghaibu an ardi makatal qiblata wa lam yajid mikhraban wa laman yukhbiruhu ala ma sabaqa lazimahul ijtihadu fil qiblati wa yastaqbilu ma ada ilaihil ijtihadu. Oh nggih, ini untuk kitabnya di WPRNU bisa yang juz 2. Syarat sah salat yang 2 ini sudah. Wis lanjut. Untuk yang pertama dia ingin tak tutupno sing tak omongno nang bisa dicek videonya di channelnya. Apabila tidak tahu di mana Ka'bah, idalam ya'rif al-ghaib an ardil Makkah al-qiblat, ya tidak juga mihrab dan tak ada yang memberitahu, maka dia harus berijtihad. Lazimahul ijtihadu fil qiblati. Maka seseorang harus berijtihad mencari arah kiblat, kemudian menghadap kiblat sesuai hasil ijtihadnya itu. Ngeten maksudnya. Jenengan iki wis kondang ning Indonesia kira-kira arah kiblat niku kan arahe kan kulon secara umum nggih, rada mepet ngalor. Delalah jenengan bingung ning petak 70 kono. Posisi awan jek genah, jek ana srengenge. Umumnya srengenge niku pripun nggih? Mlakune rak kok etan ngulon to nggih. Nah, ini maksudnya ijtihad. Jenengan ijtihad berusaha berikhtiar untuk mencari keyakinan. Oh iya. Jenengan wis modal nek kiblate Indonesia iki arahe lor kulon. Berarti kan jenengan mencari di mana arah lor kulon, lor kidul. Bisa difaham niki? Terus delok srengenge, oh srengenge iki yah mene jam 2. Berarti mencenge rono. Oh, kira-kira kono ki kulon. Oh, berarti cara aku salat kira-kira madhep rono. Niku jenenge ijtihad. Napa jenengan ngarani? Berikhtiar, berusaha mencari jejak. Ini bagian daripada ijtihad. Lazimul ijtihad fil qiblah. Wa yastaqbila ma ada ilaihi ijtihadu. Kemudian setelah jenengan mempunyai kesimpulan semacam itu, kesimpulan apa? Kesimpulan di mana arahnya Ka'bah, sholatlah panjenengan sesuai dengan hasil kesimpulan ijtihad panjenengan tadi. Itu boleh. Biasanya kalau jenengan ngarani apa nih? Posisi apa di bingung. Sering kejadian sing kulino ning alas. Mek rambanan, arah lor kidul, moro-moro niku maune leren, cek kesel, lungguh sorwet isi-isi turu. Walah. Tangi-tangi awan wayah salat, butuh salat. Wis entuk nggon salat, entuk abahan gue wudu, dadak gak roh lor kidul. Arahe Ka'bah ki madhep nanti salat. Wah, ijtihad. Oh, srengenge ning kono berarti kulon kira-kira kono. Salatlah dengan sesuai menghadap kiblate sesuai dengan hasil ijtihad sampean tadi. Boleh seperti itu. Ya. Dalam hal ini berijtihad yang dimaksud adalah berusaha sebisa mungkin mencari arah kiblat dengan memperhatikan tanda-tanda yang ada. Ngoten niki wau nek awak dhewe manual ngeten niki. Seperti arah matahari atau melihat rasi bintang sing iso perbintangan. Utawa nek zaman sakniki sebenarnya mboten sulit sih untuk mencari arah kiblat. Apalagi sampean-sampean yang masih imut-imut cekelane Android niku. Sangat canggih sekarang untuk mencari GPS itu mudah, Google Earth atau software semacam itu, gampang. Sampai klik ngoten, cari kiblat ngoten tok, ketik kiblat ngoten akan keluar arahnya, sampai akan ditunjukkan arah kiblat. Ngoten. Nah terus nek moro-moro alah kono, hanya sekedar menduga-duga pripun? Apabila hanya menduga-duga tanpa mencari dan memperhatikan tanda-tanda yang mendukung dugaan tersebut, maka tidak sah sholatnya. Jadi ngawur. Alah syukur ngono ini malah tidak sah. Oh gak roh kiblat tapi malah diawur. Senajan mungkin bener, niku malah tidak sah. Jadi harus ada upaya jenenge ikhtiar ijtihad niki wau. Maka tidak sah sholatnya karena dia menghadap kiblat bukan berdasarkan ijtihad. Jadi sing bener ya kudu nek cara ning
kampung ngeten iki yo tekok wong lek arah kiblat ndi, ya itu namanya ijtihad. Lek ning alas nggih ngoten iki wau mencari tanda. Lek duwe alat berarti ya bisa cek lewat aplikasi yang ada saat ini. Itu namanya ijtihad. Jenengan ora roh arah kiblat kok moro-moro salat langsungan. Hanya persangkaan sing ya gak berdasar ngoten iki malah justru tidak sah. Ya wis delok sik kanan kiri, tengok oh kira-kira madhep rene. Lah itu namanya ijtihad. Itu justru yang menjadikan sampean sah dalam menjalankan salatnya. Wa idza tahada wa donal qiblata fi jihatin bi alamatin shola ilaiha wa layak fi dona bila alamatin bila khilafin. Jadi apabila beristihad kemudian dia mendapat praduga arah kiblat berdasar tanda-tanda, maka sholat menghadap arah tersebut. Adapun praduga tanpa berdasar tanda-tanda maka tidak cukup. Jadi mau nyongko tok, hanya menyangka tanpa berusaha mencari tanda-tanda atau ijtihad tadi itu justru malah tidak sah. Ini semua tanpa ada khilaf. Jadi semuanya sepakat ulama Syafi'iyah hal itu malah menjadi sholatnya tidak sah. Jadi harus mencari utawa nek di alat yo pakai GPS arah kiblat endi. Di dalam berijtihad mencari arah kiblat, arah yang dicari harus benar-benar menghadap mengenai Ka'bah. Memang dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Pertama harus tepat mengenai Ka'bah, kedua cukup hanya arah Ka'bah, tidak perlu persis mengenai Ka'bah. Namun menurut Imam Nawawi yang paling sahih adalah presisi mengenai Ka'bah, bukan presisi mengenai Ka'bah. Tiqad dzakarna ana sahihah indana anal wajiba isobatu ainil Ka'bah. Jadi telah kami sebutkan bahwa yang sahih dalam mazhab Syafi'i harus presisi mengenai Ka'bah. Dalil yang menunjukkan harus presisi itu tepat mengenai Ka'bah adalah firman Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Niki. Kemudian Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawi menjelaskan tentang ayat di atas wa anna bil Masjidil Haram al-Ka'bah liqauli ta'ala, sami kata Dek wau. Dan yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah Ka'bah. Dalilnya Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk menghadap kiblat, maka Ka'bah lah yang dimaksud kiblat tersebut. Jadi bukan Masjidil Aqsa lagi, yakni yang ada di Masjidil Haram. Senada dengan kalam suci Rasulillah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lama dakhala Nabi al-baita da'a fi nawahihi kulliha walam yusolli hatta kharaja minhu falama kharaja raka'ataini fi qubulil Ka'bah wa qala hadhil qiblah. Hadis yang dhuwur wau dari Ibnu Abbas Nabi ketika masuk Ka'bah, beliau berdoa di setiap sisinya, tidak sholat di dalamnya sampai beliau keluar, dan ketika sudah keluar beliau sholat 2 rakaat dan sambil menunjuk ke arah Ka'bah dan bersabda, inilah kiblat. Kesimpulan dari masalah ini ada beberapa poin. Yang pertama, apabila seseorang sholat di dekat Ka'bah atau di tempat yang dia mampu melihat Ka'bah, maka wajib menghadap Ka'bah dengan tepat. Berarti ini kan posisi berada di sekitaran Masjidil Haram mriko. Karena datang mriko niku cara jamaah haji niku diposisikan teng hotel-hotel di sekitar mriko. Berarti ya kudu kok hotele iku rada adoh. Berarti niku selama masih bisa melihat posisi arahnya kira-kira arah Ka'bah. Nek teng mriko mesti otomatis pun dikai fasilitas itu. Berarti kudu pas pancer nek ngoten niku. Namun apabila seseorang sholat jauh dari Ka'bah, karek diperinci. Yang pertama, bila dia tidak tahu di mana letak Ka'bah, maka dia menghadap ke arah Ka'bah, arahnya saja. Wong ra ro. Kalau jenengan ya rong roh Ka'bah to nggih. Wis kira-kira diomongi wong-wong rono marayan ngoten. Bila dia tidak tahu di mana letak Ka'bah, tetapi ada orang terpercaya memberitahu letak arahnya, maka dia menghadap ke arah yang dikatakan orang tersebut. 2. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bila kita tidak tahu dan tidak ada yang memberitahu di mana letak arah Ka'bah, maka kita wajib berijtihad, ndek wau,
dengan melihat tanda-tanda, kemudian sholat menghadap arah kiblat sesuai dengan hasil ijtihad tersebut. Niku kesimpulan yang dapat kita petik. Siji napa, Bang? Nek pancen awak dhewe ning sekitar Ka'bah, berarti kudu madhep mancer ning Ka'bah. Sing nomor loro nek gak ngerti, ya manut wong sing ngerti, didudoi manut wong sing didudoi sepanjang wonge orang yang terpercaya. Ora kulino ngapusi wonge. Dan yang ketiga, kok awak dhewe berada pada satu tempat gak roh Ka'bah, maka di situ harus ijtihad. Caranya ijtihad bisa mencari tanda-tanda alam di sekitarnya lewat matahari atau rasi perbintangan atau yang saat ini menggunakan alat yang sangat canggih saat ini, gampil saat ini. Wong cara mono kula ngecek cah-cah niki lho, hari ini posisi di mana lewat kok HP ini on, niku kena kok. Iso, delok paling keluyur. Bisa. Itu opsi yang ketiga atau kesimpulan yang ketiga. Pilihan yang ketiga yakni kita berijtihad dan kemudian sholat sesuai dengan hasil ijtihad kita tentang arah Ka'bah tersebut. Kemudian ada kasus, Mas, dan salah arah piye, Mas? Jadi ketika seseorang tidak tahu arah kiblat, maka dia harus berijtihad. Tidak kemudian sholat ke arah kiblat hasil ijtihadnya. Namun niku kasusnya ngoten. Dadi nek gak roh kan kudu berijtihad. Kemudian sholat sesuai dengan hasil ijtihadnya. Lah pertanyaane. Lah hasil ijtihad iki keliru. Wong kita juga manusia, gitu. Jenengan gak roh kiblat, gak ono sing dudono. Pilihan ketiga kan kon ijtihad niki wau, menggunakan tanda-tanda karena PD-nya akhirnya menggunakan HP. Tak HP ini delalah, paketan entek. Lu kan nggak bisa connect internet saat itu. Kene PD, GPS aja tetap munyer, seret. Kan ada yang GPS itu GPS yang, namanya arah kiblat itu yang kompas yang murni tanpa connect, ada yang connect internet. Jelas ini sing connect internet. GPS-nya munyer ser, dadak keliru madhepe ngalor. Misalnya nih, piye ngono iku? Hasil ijtihad, berijtihad dan kemudian sholat menghadap kiblat sesuai hasil ijtihad tadi. Delalah keliru. Ini kan kasus jenenge. Yang pertama, apabila ternyata terungkap bahwa ijtihadnya keliru dan dia yakin akan kekeliruannya tersebut, roh keliru kapan? Ya setelah selesai sholat. Roh nek keliru loh nggih. Piye? Ya sholatnya diulang setelah kembali. Aku mengkeliru. Nek pancen jelas roh keliru lho nggih. Paham niki nggih? Jadi jenengan gak roh kiblat ijtihad. Akhirnya terus sholat menghadap kiblat sesuai hasil ijtihad. Selang beberapa waktu jenengan roh nek angsale jenengan madhep aku keliru. Mergo ternyata HP-ne. Nah, ijtihadnya kan berdasarkan HP sing niki wau. Krana kondisi peteng, lah gak anggo srengenge. Ora ono srengenge. Ngoten lho. Bengi tengah wengi, dan tengah alas, misalnya. Akhirnya PD dengan menggunakan ijtihad punya teknologi kan ngoten. Dadak ternyata setelah selang beberapa waktu kemudian, roh yakin bahwa apa yang dilakukan tadi salah. Piye ngono iku? Ya wes, sholatnya harus diulang kembali. Idza shola bil ijtihad lam duhara lahu al khata'u fil ijtihad falahu ahwalun. Ayat haro al khota'u ba'dal farok min sholati fa'in tayakonahu fahiya mas'alatul kitab fafiyya al kaulani al madkuroni fil kitab bidalilihima asohuhuma ingdal ashab tajibul i'adah. Apabila seseorang sholat menghadap kiblat hasil ijtihadnya kemudian ternyata tampak kekeliruannya, maka ada beberapa keadaan. Pertama, tampak kekeliruan setelah selesai sholat. Apabila dia yakin akan kekeliruannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Yang paling sahih menurut ashab atau ulama Syafi'i adalah sholatnya wajib diulang. Nah nih, roe wis bar sholat, kleru Mbak Man. Lah kok iso HP ku error? Nah, ngoten misale. Itu yang pertama. Berarti sholatnya wajib diulang. Yang kedua, apabila ternyata terungkap bahwa ijtihadnya keliru dan dia yakin akan kekeliruannya ketika masih dalam keadaan sholat, maka dia wajib mengulangi lagi dari awal.
Dadi wis salat 3 rakaat. Ngoten. Dadak kelingan lho. HP ku mangrak. Oh gak konek. Ning kene wis mulai ragu. Jangan-jangan hasil ijtihadku ndelok kiblat pakai HP ini tadi salah. Piye? Ya wis ndanggake langsung baleni dari awal. Salat berijtihad dengan hati nurani. Ah, ngoten. Wa man sholat bil ijtihad fatayaqqanal khata'. Gak paham saiki gak apa-apa, engko delok videone. Jangan lupa like and ketularan ya Ibu Di. Wa man sholat bil ijtihad fatayaqqanal khata'a faqad fil adhar. Walau tayaqqanahu fiha wajaba istinafuha. Di orang yang sholat menghadap kiblat, hasil ijtihadnya kemudian dia yakin bahwa itu salah, maka dia harus mengulang sholatnya menurut pendapat terkuat. Apabila dia yakin salahnya ketika sedang sholat, maka wajib mengulang sholat dari awal. Intinya kabeh tetap mengulang ketika kulopanya yakin bahwa hasil ijtihad panjenengan itu tadi salah. Lah nek jenengan yakin benar ya sudah. Sing dibuka kasusnya ini kan jika mana ijtihadnya merasa salah. Ngoten. Bisa saja, nggih bisa saja. Wong alate ijtihad niku nek cara ndelok kiblat niku awak dhewe kan nek wong adoh ngeten iki. Nek awan berarti kan kira-kira arah srengenge di samping khobar orang. Khobar orang yang terpercaya bahwasanya kiblat Indonesia kira-kira seh kono, ngoten. Kulon untuk ngalor sithik kan ngoten. Lah kira nek waras, maksudnya waras niku kondisi ning alam ngenten iki. Sing tak critakno ki misalnya jenengan di tengah hutan belantara. Nek wis tengah wengi kan ora ana matahari. Tapi jenengan masih yakin punya alat. Versi orang sekarang gadget, Android dan lain sebagainya. Neng lali nek posisi dia itu tadi, ini kok alatnya gak nyampe. Kenapa? Rohnya pedot. Lah rohnya alat kan sinyal. Ya, wis salat dadak begitu selesai. Waduh, ternyata HP ku gak bener. Begitu dicek neh, begitu connect, kiblate gak sesuai sing wektu awak dhewe salat tadi. Maka sholatnya piye? Sholatnya wajib diulang. Kasus satu. Kasus yang kedua, sholat pakai ijtihad dengan alat tadi. Tengah-tengah sholat, kelingan. Wah iya, yang gedaglek no istilahnya. Lah wong HP ku ora connect atau paketane mungkin entek. Piye ngono iku? Ya wis. Sholat diulang dari awal, berijtihad menggunakan keyakinan hati nurani. Wis. Saya yakin saya menghadap kiblat. Ngoten kemawon. Sak madhep-madhepe. Keterangan kitab lain mungkin wonten keterangan sing ngoten. Sak madhep-madhepe. Nah, setengah wengi bengi peteng dedet lho nek ngalas sampai piye. Nah, jadi wajib mengulang sholat dari awal. Ngoten. Yang berikutnya nanti sholat oleh gak madhep kiblat dengan catatan-catatan tertentu, situasi dan kondisi tertentu. Di antaranya adalah sholat khauf. Akan kita bahas di season pertemuan yang akan datang. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.